Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku. Nah, di sini kita akan membahas tentang STP, yaitu singkatan dari Spanning Tree Protocol. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari STP. STP itu singkatan dari Spanning Tree Protocol, merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi rather-than switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Selanjutnya ada cara kerja STP. STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan. Saat ada banyak jalur antara switch, STP memiliki satu jalur yang paling aman. Yang ketiga yaitu jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Yang keempat, ada jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Yang kelima, dengan begitu jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Lalu selanjutnya, looping. Looping adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena ada lebih dari satu jalur aktif antar switch. Akibat looping yaitu jaringan menjadi lambat, traffic menjadi penuh atau broadcast room. Yang ketiga ada switch bisa error atau jaringan mati. Karena itu digunakanlah Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah looping. Selanjutnya ada cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju road break. Semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil. Lalu di sini ada penjelasan road break. Road break adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadikan road break sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki break ID paling kecil akan terpilih menjadi road break. Setelah road break dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada PPSTP. PPSTP atau Parallel Spanning Tree Protocol adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki road break dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan lebih baik. Lalu ada STP port state. STP port state adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol. Port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis STP port state. Blocking, yaitu port diblokir agar tidak terjadi looping. Yang kedua yaitu listening, yaitu port mulai mendengarkan informasi jaringan. Yang ketiga ada learning, yaitu port mempelajari alamat MAC. Yang keempat yaitu ada forwarding, yaitu port aktif mengirim dan menerima data. Yang kelima ada disable, yaitu port tidak aktif digunakan. Nah, jadi itu saja pengertian atau penjelasan dari STP. Nah, di sini selanjutnya saya akan mengimplementasikan atau mengkonfigurasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, di sini kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan 3 topologi. Nah, untuk topologi pertama, di sini saya akan memberikan contoh kondisi pada saat STP dimatikan dan dinyalakan kembali, sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Nah, di sini kita membutuhkan 2 switch dan juga 2 PC.
Nah, kita percepat. Nah, teman-teman di sini sudah pada hijau semua, kecuali di FA Base Standard 2 ini masih warna oranye. Mungkin nanti bisa pindah ke sini warna oranye karena aplikasi Cisco Packet Tracer saya ini kurang bekerja dengan baik ya. Nah, jadi ini tuh yang masih oranye ini adalah port yang masih terblocking. Oke, kita masuk ke switch-nya, CLI, enable konfigurasi terminal, kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya itu kelas, lalu no spanning. Kita tidak memakai spanning dulu. Oke, sudah. Kita masukkan di switch yang paling kanan. Nah, sudah. Kita masukkan IP address-nya ke desktop. Kita memakai IP kelas C. 192. Kita salin. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan pakai simulation. Perbesar. Nah, kita kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Kita play. Nah, dari PC 0 ke switch. Kita tunggu dulu aja. Lalu ke switch yang paling kanan. Lalu balik lagi. Kita percepat aja. Nah, teman-teman pasti di sini akan bolak-balik terus ya, karena ini masih in progress dan pasti hasilnya akan invalid. Karena di sini tidak menggunakan spanning tree. Nah, lalu kita akan mencoba menggunakan spanning. Kita balik real time. Nah, kita akan mencoba pakai spanning tree. Kita masuk ke CLI dan juga masukkan spanning tree. VLAN 1. Oke, sudah. Kita masuk ke yang ini. Spanning tree VLAN 1. Nah, sudah. Lalu kita percepat. Nah, di sini kita coba pengirim dari PC 0 ke PC 1. Nah, hasilnya successful ya, teman-teman. Jadi, ini yaitu perbedaan memakai spanning dan tidak memakai spanning. Nah, jadi ini penjelasan dari topologi yang pertama. Lalu kita lanjut ke topologi yang kedua. Nah, pada di topologi kedua ini, saya akan berikan contoh kalau setiap VLAN bisa mempunyai jalur sendiri dengan route break yang diatur manual agar jaringan lebih rapi dan tidak looping. Nah, di sini kita membutuhkan 3 PC dan juga 3 switch. Kita bentuk menjadi segitiga. Nah, kita simpan PC-nya di samping. Nah, untuk mengkonfigurasinya, kita masuk ke switch yang paling atas. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan VLAN 2 dengan name VLAN 2. Lalu kita masukkan interface FA0/.
/3 ya teman-teman yang mau terhubung ke sini. Enter. Lalu kita masukkan switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN. Switch akses VLAN 1. Lalu kita masukkan interface range FA0 1 dan juga FA0/2. Lalu switch port mode trunk. Nah, kita masukkan spanning tree mode PVSD. Oke. Spanning tree VLAN 1 fruit primary. Nah, sudah kita masukkan interface FA0/1. Lalu kita perintahkan spanning tree cos 19. Lalu exit. Nah, di sini kita akan cek yaitu dengan perintahkan the show spanning tree. Nah, di sini kita menggunakan flash Ethernet 1, 2, dan 3. Berarti yang di sini ininya forward yang berarti aktif ya, teman-teman. Nah, jadi ini penjelasan dari topologi yang kedua. Jadi topologi VLAN ini mempunyai jalur sendiri yang diatur manual, yang disusun rapi agar tidak terjadi looping. Nah, di sini kita akan lanjut ke topologi yang ketiga. Nah, untuk topologi yang ketiga itu saya akan memberikan contoh cara kerja spanning tree protokol PVST, terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Nah, di sini kita membutuhkan 2 switch. Nah, kita sambungkan. Nah, kita masuk ke switch yang pertama, itu untuk mengkonfigurasinya. Yaitu kita masukkan enable, konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan spanning tree mode PVST. Lalu yang di switch yang kedua juga sama. Spanning Nah, sudah. Nah, sudah. Di sini kita akan cek di switch yang pertama, yaitu kita exit dulu. Lalu kita show spanning tree interface FA0/2.
Lalu kita coba show. Nah, di sini untuk di VLAN pertama, di VLAN yang kedua ini terblocking ya teman-teman. Kita coba dipakai PS Ethernet yang ke satu. Show spanning size 1. Nah, untuk di VLAN yang kedua ini, yang VLAN yang PS Ethernet FA0 size 1 ini forward ya teman-teman, berarti aktif. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan tambahan yaitu satu PC dan juga satu switch. Nah, kita masuk ke switch yang ketiga ini, CLI. Kita enable konfigurasi terminal, spanning tree mode BVSD. Lalu interface FA0 slice 3 teman-teman yang ini. Lalu kita perintahkan spanning tree port face. Nah, di sini ada ini nih teman-teman, warning, berarti tidak bisa. Kita coba di switch yang kedua ini. Spanning tree mode BVSD. Slice 3. Port face. Nah, di sini juga sama ada tulisan warning. Nah, di sini kita coba exit. Nah, untuk pengkonfigurasian terakhir yaitu kita coba perintahkan show spanning tree interface FA 0 size 3. Detail. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan dan saya juga mencoba mengulang lagi. Nah, tadi kita memerintahkan yaitu show spanning tree interface FA0/3 detail. Nah, di sini port patrolnya itu 19, port priority-nya sudah 8, dan juga bright-nya yaitu root hash-nya itu 32769 dan juga bright-nya itu 32769 juga sama. Dan ini juga forward ya teman-teman. Lalu yang terakhir, untuk perintah yang terakhir itu kita perintahkan show spanning tree sum. Nah, di sini forwarding-nya itu 3 dan juga STP aktifnya itu 3. Berarti di sini sudah aktif semua. Nah, teman-teman, di sini sudah selesai tentang penjelasan dan juga pengkonfigurasian dari STP. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.